Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari di sebuah pasar yang ramai, orang-orang berkumpul di tengah keramaian. Mereka heboh karena dua tokoh terkenal sedang beradu mulut, bukan karena marah, tapi karena debat seru antara Abu Nawas dan Wali Paidi. Wali Paidi berkata lantang, "Menurut saya, orang paling bijak itu adalah orang yang bisa tidur di mana saja, makan apa saja, dan tetap bahagia." Abu Nawas mengangkat alis dan menjawab, "Kalau begitu, kambing lebih bijak dari manusia, karena dia bisa tidur di jalan, makan daun, dan selalu bahagia." Orang-orang langsung tertawa. Tapi Wali Paidi tak kalah cerdik. "Lah kamu itu Abu Nawas, pintar sih pintar, tapi mukamu kelihatan kayak orang banyak hutang." Abu Nawas menjawab santai, "Itu karena aku sedang meniru wajah sabar Nabi Ayub. Coba kamu, wajahmu kok seperti orang baru kelar rebutan sandal di masjid." Orang-orang makin ngakak. Kemudian Wali Paidi menguji Abu Nawas, "Kalau kamu benar-benar cerdas, jawab ini. Mana yang lebih berat, 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi?" Abu Nawas menjawab cepat, "Yang lebih berat adalah pertanyaanmu, karena semua orang tahu jawabannya sama, tapi tetap ditanya." Wali Paidi melongo, lalu tertawa sambil menepuk jidat. "Astagfirullah, ini orang licin kayak belut dikasih minyak zaitun." Kemudian Abu Nawas balik bertanya, "Sekarang aku tanya, mana yang lebih besar, orang yang banyak ilmunya atau orang yang banyak hutangnya?" Wali Paidi tersenyum santai, "Tentu orang yang banyak hutangnya." Abu Nawas heran, "Loh, kenapa?" Wali Paidi menjawab, "Karena tiap malam dia lebih khusyuk berdoa dan pasrah, sementara yang banyak ilmu kadang malah lupa berdoa." Semua orang terdiam, lalu ngakak bareng. Akhirnya Abu Nawas dan Wali Paidi saling mengangguk. Abu Nawas berkata, "Debat denganmu seperti makan sambal, pedas tapi nagih." Wali Paidi tertawa, "Dan kamu seperti kopi, pahit tapi bikin melek." Mereka berdua pun pulang dengan kepala tegak dan perut kram karena terlalu banyak tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang profesor ahli fisika dari negeri seberang datang ke kerajaan. Ia dikenal sangat pintar dan sering memperdebatkan orang-orang tentang hukum alam. Raja yang suka hiburan memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, kau harus berdebat dengan profesor fisika ini. Jika kau menang, aku akan memberimu hadiah besar. Jika kau kalah, kau pasti tahu akibatnya." Abu Nawas mengangguk dengan senyum santai. "Baik, Baginda, saya siap." Profesor itu tersenyum sinis. "Aku akan bertanya sesuatu tentang ilmu fisika. Jika kau bisa menjawab, aku akan mengaku kalah." "Silakan, Tuan Profesor," kata Abu Nawas. Profesor itu mengambil batu dan melemparnya ke atas. Batu itu jatuh kembali ke tanah. "Lihat, ini adalah hukum gravitasi. Semua benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Sekarang coba kau bantah teoriku." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu ia berdiri, mengambil sorbannya dan melemparnya ke atas. Karena sorbannya ringan dan angin sedang bertiup, sorban itu justru terbang dan melayang-layang di udara sebelum jatuh jauh dari tempatnya berdiri. "Lihat," kata Abu Nawas, "benda yang dilempar ke atas tidak selalu jatuh ke bawah. Buktinya, sorban saya malah terbang." Profesor terdiam. Ia mencoba menjelaskan, "Itu karena angin yang meniupnya." Abu Nawas tersenyum. "Oh, jadi sekarang ada faktor lain selain gravitasi. Berarti teori Anda tidak selalu benar." Semua orang di istana tertawa. Raja pun mulai menikmati perdebatan ini. Profesor mulai kesal. Ia mengambil gelas air dan menuangkannya ke tanah. "Lihat ini Abu Nawas, air selalu mengalir ke bawah. Itu hukum alam. Tidak ada air yang mengalir ke atas." Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengambil sendok dan mencelupkannya ke dalam gelas. Kemudian ia meniup permukaan air dengan mulutnya. Air pun muncrat ke atas. "Nah, lihat, saya baru saja membuat air mengalir ke atas," katanya dengan bangga. Raja tertawa terbahak-bahak. Profesor mulai berkeringat. "Aku punya satu pertanyaan terakhir," kata profesor. "Jika kau benar-benar pintar, coba jelaskan, mengapa bulan bisa tetap menggantung di langit tanpa jatuh?"
Abu Nawas menggaruk kepala lalu tersenyum. Mudah sekali. Itu karena Bulan tidak punya ibu mertua yang menyuruhnya turun untuk membeli beras. Semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk sang raja. Profesor pun menyerah. Baiklah, aku kalah. Ilmuku tidak bisa mengalahkan kecerdikanmu, katanya pasrah. Raja yang sangat puas dengan hiburan ini memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil menang. Bukan dengan ilmu fisika, tapi dengan logika yang kocak dan tak terbantahkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di Baghdad tersiar kabar bahwa seorang pendeta terkenal datang ke kota. Pendeta itu dikenal sangat pandai berdebat dan sering mempermainkan lawan bicaranya. Kali ini ia berniat mempermalukan kaum muslim dengan berpura-pura masuk Islam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Setelah mendengar kabar ini, Baginda Raja Harun al-Rasyid segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau menghadapi pendeta licik itu. Buktikan kepadanya bahwa Islam tidak bisa dipermainkan. Perintah Baginda Raja dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum santai. Tenang Baginda, serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya pusing 7 keliling. Keesokan harinya di istana yang megah, pendeta itu datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata, "Wahai Baginda Raja, aku ingin masuk Islam. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan sebelum aku benar-benar yakin." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kau boleh bertanya kepada orang paling cerdik di negeri ini, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju dengan senyum jenaka di wajahnya. "Silakan Tuan Pendeta, apa yang ingin kau tanyakan?" Pendeta itu tersenyum licik dan berkata, "Jika benar Allah itu Maha Kuasa, bisakah Dia menciptakan batu yang begitu besar hingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya?" Baginda Raja dan para ulama yang mendengar itu terdiam. Pertanyaan yang licik dan menjebak. Tapi Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, tentu bisa." Pendeta terbelalak, "Apa? Benarkah?" Abu Nawas mengangguk santai, "Ya, bisa. Tapi setelah menciptakan batu sebesar itu, Allah juga bisa membuat kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengangkat batu tersebut. Beres kan?" Pendeta terdiam sejenak. Wajahnya mulai tegang. Ia tak menyangka jawaban Abu Nawas begitu sederhana namun cerdas. "Baiklah kalau begitu, pertanyaanku yang kedua. Di manakah arah wajah Allah menghadap saat Dia tidur?" Tanyanya dengan licik. Abu Nawas nyengir lebar. "Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya, bisakah kau menjelaskan kepadaku, kapan Allah tidur? Sejak kapan Dia mengantuk?" Pendeta terbata-bata. "Saya nggak tahu sih." Abu Nawas melanjutkan, "Allah itu tidak tidur, Tuan Pendeta, tidak mengantuk dan tidak pernah lelah. Jadi pertanyaanmu tadi tidak berlaku." Pendeta mulai berkeringat dingin. "Oh, baiklah, kalau begitu pertanyaanku yang ketiga." Pendeta itu mencoba bertanya lebih licik lagi. "Kalau begitu, tolong tunjukkan kepadaku bentuknya malaikat maut." Abu Nawas tersenyum jahil. "Oh, gampang sekali, tapi ada syaratnya." Pendeta penasaran, "Apa syaratnya?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Kau harus mati dulu. Setelah itu, aku akan menunjukkan malaikat maut kepadamu." Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Pendeta itu mulai gemetar. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa selucu dan sepintar ini. Pendeta mulai panik, tapi ia belum mau menyerah. "Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kau bisa menjawab ini, aku benar-benar akan masuk Islam." Abu Nawas mengangguk. "Baik, silahkan." Pendeta menghela nafas dalam-dalam. "Jika memang surga dan neraka itu ada, coba tunjukkan padaku sekarang. Bawa aku ke sana." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Oh, gampang. Ikut aku." Abu Nawas membawa pendeta itu ke dapur istana. Di sana, para juru masak sedang memasak makanan yang sangat enak, aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Abu Nawas berkata, "Ini adalah surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan." Pendeta mengangguk-angguk. "Wah, lezat sekali baunya."
Abu Nawas kemudian membawa pendeta ke ruangan penyimpanan kayu bakar. Ruangan itu gelap, panas, dan penuh asap. Nah, ini neraka. Panas, pengap, dan bikin sesak napas. Pendeta mulai protes. Tunggu, ini cuma dapur dan gudang. Kau menipuku? Abu Nawas terkekeh-kekeh. Bukankah kau sendiri yang bilang ingin melihat surga dan neraka sekarang? Surga dan neraka yang sesungguhnya baru bisa kau lihat setelah mati. Berani mati sekarang? Pendeta mundur sambil menggeleng keras. Tidak, aku belum siap mati. Abu Nawas mengangkat bahu. Ya sudah, kau belum siap mati. Jangan tanya yang aneh-aneh. Merasa kalah telak, pendeta itu akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun berlutut di hadapan Baginda Raja. Ampun Baginda, aku memang pura-pura masuk Islam hanya untuk mempermainkanmu. Tapi ternyata Abu Nawas lebih licik dariku. Aku menyerah. Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil berkata, dasar Abu Nawas, kau memang jenius. Kau sudah mengalahkan pendeta licik ini tanpa harus marah. Abu Nawas menggaruk kepalanya sambil nyengir. Namanya juga usaha Baginda. Pendeta itu pun akhirnya diusir dari istana dengan wajah merah padam karena malu. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mempermainkan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang licik. Karena mereka tahu akal licik mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pandita dari India datang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia terkenal pandai berdebat dan ingin menguji kecerdasan orang-orang di negeri Baghdad. Dengan penuh percaya diri, ia berkata di hadapan raja dan para ulama, "Wahai raja, tahukah engkau bahwa Ka'bah sebenarnya adalah milik agama kami, agama Hindu?" Seluruh ruangan mendadak hening. Para ulama melotot tak percaya, bahkan raja pun terkejut. Tapi sebelum raja sempat berbicara, Abu Nawas yang duduk di sudut ruangan tersenyum dan maju ke depan. "Wahai pandita, apa alasanmu mengatakan Ka'bah milik agama Hindu?" tanya Abu Nawas dengan santai. Sang pandita tersenyum puas, mengira ia bisa memenangkan perdebatan ini dengan mudah. Ia menjawab, "Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus. Dalam ajaran kami, dewa-dewa kami juga disembah dalam kuil berbentuk kubus. Itu berarti Ka'bah adalah tempat ibadah kami." Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Lalu ia berkata, "Wahai pandita, aku paham sekarang. Jadi menurutmu sesuatu yang mirip berarti milik yang satu sama lain?" Pandita mengangguk dengan penuh keyakinan. "Benar sekali, karena Ka'bah mirip dengan kuil Hindu, maka ia milik agama kami." Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku punya pertanyaan untukmu. Bukankah di India ada banyak sungai, dan di Baghdad juga ada sungai? Lalu apakah Baghdad juga milik India?" Pandita itu terdiam, tapi ia tetap bersikeras. "Itu berbeda, aku berbicara tentang bentuk bangunan." Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, "Baiklah, di India ada banyak sapi, dan di Baghdad juga ada sapi. Apakah itu berarti semua sapi di Baghdad adalah milik India?" Pandita mulai gelisah. "Tidak begitu," jawabnya dengan gagap. Abu Nawas tersenyum lebar. "Jadi, kalau ada dua benda yang mirip, itu tidak berarti satu milik yang lain, bukan?" Pandita mulai berkeringat, tapi Abu Nawas belum selesai. "Sekarang dengarkan baik-baik, wahai pandita. Jika aku memakai jubah panjang seperti milikmu, apakah itu berarti aku adalah pendeta Hindu?" Pendeta semakin bingung dan akhirnya berkata, "Tentu saja tidak." Lalu Abu Nawas berkata dengan tenang, "Begitu pula dengan Ka'bah, walaupun bentuknya mirip dengan kuilmu, itu bukan berarti ia milik agamamu. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum agama Hindu lahir. Itu adalah rumah ibadah bagi umat Islam, bukan milik siapapun selain Allah." Seluruh ruangan bersorak, tertawa, dan bertepuk tangan untuk Abu Nawas. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Pandita, engkau datang dengan penuh percaya diri, tapi pulang dengan kepala pusing karena Abu Nawas." Sang pandita hanya bisa menunduk malu, dan akhirnya pamit dengan wajah merah padam. Sementara itu, Abu Nawas menikmati kemenangan dan menikmati makanan lezat dari dapur istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kota Baghdad ada seorang pria licik dan tamak bernama Abu Jahil. Meskipun namanya mirip dengan tokoh zaman dahulu, kelakuannya lebih parah.
Ia selalu iri dengan kecerdikan Abu Nawas dan ingin menyingkirkannya. Suatu hari Abu Jahil mendengar kabar bahwa ada seorang dukun sakti yang bisa membuat seseorang menjadi kaya raya dengan syarat harus memberikan tumbal manusia cerdik. Siapa orang paling cerdik di Baghdad? Tentu saja Abu Nawas, pikir Abu Jahil sambil tertawa jahat. Ia pun segera menemui dukun tersebut. Abu Jahil mendekati Abu Nawas dengan wajah penuh senyum palsu. Sahabatku Abu Nawas, aku ingin berbagi keberuntungan. Aku menemukan sebuah gua berisi harta karun, tapi aku butuh bantuanmu untuk membawanya. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan tipu daya merasa curiga, namun ia tetap pura-pura tertarik. Wah, tentu saja aku suka harta karun. Ayo kita pergi, katanya sambil tersenyum. Mereka pun berangkat ke dalam hutan, menuju gua yang sudah disiapkan oleh Abu Jahil dan si dukun. Begitu Abu Nawas masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu gua ditutup dengan batu besar. Dari luar, Abu Jahil berteriak, "Tinggallah di situ Abu Nawas, sebentar lagi kau akan menjadi tumbal pesugihan, dan aku akan jadi orang terkaya di Baghdad." Abu Nawas yang terjebak di dalam gua tidak panik. Ia malah duduk santai sambil berpikir. Tak lama kemudian, ia melihat kelelawar berterbangan di dalam gua. Kalau kelelawar bisa keluar, berarti ada jalan rahasia. Dengan mengikuti arah kelelawar terbang, Abu Nawas menemukan celah kecil yang tembus keluar gua. Dengan sedikit usaha, ia berhasil keluar dari perangkap tersebut. Kemudian, ia mengambil jalan pintas dan menyamar sebagai hantu dengan menggunakan kain putih dan tanah di wajahnya. Lalu, ia muncul di depan Abu Jahil dan dukun tepat saat mereka sedang menunggu pesugihan bekerja. "Wahai Abu Jahil, aku adalah arwah Abu Nawas yang kau jadikan tumbal," katanya dengan suara menyeramkan. Abu Jahil dan dukun itu langsung gemetar ketakutan. "Tolong, kami tidak bermaksud," teriak Abu Jahil sambil sujud ketakutan. Abu Nawas semakin mendekat dan berkata, "Sebagai balasan, aku akan mengambil semua hartamu dan membuatmu miskin." Tanpa pikir panjang, Abu Jahil dan dukun langsung lari terbirit-birit meninggalkan semua barang berharganya. Begitu mereka hilang dari pandangan, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Kadang cara terbaik melawan kejahatan adalah dengan menakuti-nakutinya." Akhirnya Abu Jahil gagal menjadi kaya, sementara Abu Nawas pulang dengan membawa pelajaran baru dan kisah lucu untuk diceritakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang filsuf dari negeri seberang yang datang ke kerajaan. Ia terkenal sebagai orang yang suka berdebat tentang hukum-hukum agama dan mencoba mencari celah dalam setiap aturan. Di hadapan raja dan para menteri, filsuf itu berkata, "Aku tidak mengerti mengapa alkohol diharamkan dalam Islam, padahal sedikit alkohol tidak akan membahayakan siapapun." Raja yang mendengar itu langsung teringat pada orang yang paling cocok menghadapi filsuf ini, Abu Nawas. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, orang ini mempertanyakan kenapa alkohol diharamkan. Aku ingin kau menjawabnya dengan cara yang tidak bisa dibantah." Abu Nawas tersenyum, "Tentu Baginda, aku akan menjawab dengan cara yang sangat sederhana." Abu Nawas menatap filsuf itu dan berkata, "Tuan, menurut Anda, apakah setetes alkohol akan membuat seseorang mabuk?" Filsuf itu tertawa kecil. "Tentu tidak. Setetes alkohol tidak akan membuat siapapun mabuk." "Baiklah," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, bolehkah saya menampar Anda sedikit?" Filsuf terkejut. "Apa maksudmu?" "Saya hanya ingin menampar Anda sedikit. Bukan tamparan keras, hanya sentuhan ringan. Lagi pula, sedikit tamparan tidak akan menyakiti siapapun, bukan?" Filsuf mulai gelisah. "Tentu saja tidak boleh. Tamparan tetaplah tamparan. Sekecil apapun, itu menyakitkan dan tidak sopan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, begitulah dengan alkohol. Sedikit atau banyak tetap memiliki efek buruk. Jika kau mengizinkan sedikit, lama-lama kau akan terbiasa, dan akhirnya mengambil lebih banyak hingga mabuk." Raja dan para menteri tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Filsuf itu masih belum menyerah. Tapi tetap saja, jika seseorang minum sedikit saja dan tetap sadar, di mana salahnya?
Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata, "Baik, aku akan menjawab dengan contoh lain. Katakanlah, seseorang memasukkan setetes kotoran ke dalam secangkir kopimu. Apakah kau masih mau meminumnya?" Filsuf itu langsung merasa jijik. Tentu saja tidak, sekalipun itu hanya setetes, tetap menjijikan. Abu Nawas mengangguk. Nah, begitu pula dengan alkohol. Walaupun hanya sedikit, itu tetap merusak. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi sesuatu yang buruk sepenuhnya, bukan hanya menghindari yang berlebihan. Filsuf terdiam, ia mencoba mencari celah dalam logika Abu Nawas, tapi tidak menemukan apapun untuk dibantah. Akhirnya ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku mengerti sekarang. Penjelasanmu sungguh masuk akal." Raja pun tertawa puas. "Abu Nawas, seperti biasa, kau telah memenangkan debat ini. Hadiah besar menantimu." Abu Nawas hanya tersenyum, sementara filsuf itu pergi dengan wajah tertunduk, kalah telak dalam berdebat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa, ada ulama yang dikenal sering mengelola kuburan keramat. Dia mengklaim bahwa kuburan tersebut memiliki berkah luar biasa, sehingga siapapun yang datang berziarah harus memberikan sedekah untuk mendapatkan berkah. Banyak orang percaya, sehingga ulama tersebut mendapatkan banyak uang dari sedekah para peziarah. Abu Nawas yang sering mendengar cerita ini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan pakaian lusuh dan wajah serius, Abu Nawas menyamar sebagai seorang peziarah miskin yang ingin mendapatkan berkah dari kuburan tersebut. Abu Nawas mendekati ulama itu dengan wajah memelas. "Pak Kiai, saya dengar kuburan ini penuh berkah. Apakah benar?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh harap. Ulama itu tersenyum lebar. "Benar sekali anakku. Berdoa di sini bisa membawa rezeki, menyembuhkan penyakit, dan menghapus dosa. Tapi untuk mendapatkan keberkahan itu, kamu harus memberikan sedekah seikhlasnya." Abu Nawas mengangguk. "Tapi saya tidak punya uang, Pak Kiai. Apakah saya tetap bisa berdoa di sini?" Ulama itu mengerutkan dahi. Kalau begitu, doamu mungkin tidak sekuat mereka yang bersedekah. Tapi cobalah saja." Abu Nawas pura-pura bersedih. "Pak Kiai, bolehkah saya menginap di sini semalam? Saya ingin berdoa hingga mendapatkan petunjuk." Ulama itu berpikir sebentar lalu mengizinkan. "Baiklah, tapi jangan membuat masalah di sini." Malam itu, Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Dia diam-diam menggali lubang di belakang kuburan dan memasukkan suara-suara aneh dari dalam lubang tersebut. Dia juga membuat bayangan menyeramkan dengan obor dan kain. Ketika pagi tiba, para peziarah mulai berdatangan. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kuburan keramat itu. "Berhenti memberikan uang, berikan hanya doa yang tulus." Para peziarah ketakutan. "Astagfirullah, kuburan ini benar-benar berbicara." Ulama itu panik. "Tidak mungkin, kuburan tidak berbicara." Tapi suara itu terus terdengar. "Berhenti memanfaatkan nama kuburan untuk bisnis." Orang-orang mulai memandang ulama itu dengan curiga. "Pak Kiai, apa maksud suara ini? Apakah Anda telah memanfaatkan kami selama ini?" Ulama itu gugup dan mencoba membantah. Tetapi Abu Nawas keluar dari tempat persembunyiannya. "Wahai semua orang, suara itu adalah peringatan. Jangan mudah percaya pada orang yang memanfaatkan iman kalian untuk kepentingan pribadi." Ulama itu akhirnya mengakui perbuatannya karena tekanan dari para peziarah. Mereka marah dan meminta kembali uang sedekah mereka. Sementara itu, Abu Nawas tertawa kecil sambil pergi dari tempat itu. Sejak saat itu, kuburan keramat tersebut tidak lagi dijadikan alat bisnis. Abu Nawas kembali menjadi pahlawan desa itu dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan yang lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker, ada jin raksasa yang jahat.
Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana, jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain lagi, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah, kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silakan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu, sebab aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa yang jahat itu. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya, akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat itu pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantung bajunya, lantas merupakan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku malam ini. Akan kujamu kau dengan bermacam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa
melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Guamu nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut memerintahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap sang raja. Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja paduka, balas Abu Nawas. Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, paduka raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Betul sekali paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, tempo hari paduka raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada paduka raja. Salah seorang pengawal berkata, tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada paduka raja. Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada paduka raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, ucap pengawal. Kurang ajar Abu Nawas, kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas, ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku. Kejam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan paduka raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya.
Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Begini Paduka yang mulia, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda. Di istana Paduka telah kemasukan 2 orang penyihir. Baginda Raja bertanya heran, "Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas pun menjawab, 2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka. Sang Raja bertanya, "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak sang raja. "Sabar dulu Paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas pun menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya?" sindir Baginda Raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Kisah selanjutnya diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama yang lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah. Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi,
melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jelas Abu Nawas. Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama. Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini. Buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja. Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian, terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja. Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan, sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, bukti apa yang kalian bawa? Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat, Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari.
Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak, Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja, kata ulama menjelaskan. Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian, sahut Baginda Raja. Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya? Tanya Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini, saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu, Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku. Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Kabar kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas kian tersebar di seluruh penjuru negeri Baghdad. Cara menyelesaikan masalah Abu Nawas sangat nyeleneh, namun selalu memberi keputusan yang adil. Nama Abu Nawas pun sampai ke istana, hingga ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Suatu hari, Raja mengumpulkan semua menterinya di istana, dan menanyakan soal Abu Nawas. Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Tanya Raja mengawali pembicaraan. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri sambil menundukkan kepala, pertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal? Tanya Baginda Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal. Hamba tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai Paduka yang mulia, kata menteri tersebut. Saat itu juga rasa penasaran Baginda Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya, dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tidak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta Raja datang. Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya, layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang nyeleneh, membuat Raja tidak bisa menahan tawa. Siapa kamu? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada Raja bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan Raja dengan nyeleneh. Saya ini adalah Dewa Bumi, Paduka yang mulia. Mendapat jawaban itu, Raja tidak mau kalah cerdik. Kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga kepada Abu Nawas. Jika kamu memang Dewa Bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini, pinta Baginda Raja. Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah. Dia kemudian langsung memberi jawaban yang membuat Raja kagum. Ampun Baginda Raja,
Untuk membesarkan bentuk mata prajurit Baginda itu adalah tugas Dewa Langit. Saya ini Dewa Bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan pusar ke atas itu tugas Dewa Langit. Elas Abu Nawas. Raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan raja yang di situ hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian, datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang secara adil tapi tanpa dipecah, tantang Baginda Raja. Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia sangat cerdas, perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas. 1 telur untuk Baginda, karena Baginda Raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk hamba, karena hamba juga sudah punya 2 telur. Dan yang terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak punya telur, kata Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud jawaban Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. Kamu memang cerdas Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu, karena kau telah berhasil membuat kami terhibur, ujar Baginda Raja. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang Raja untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, ada pencuri, teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah seringkali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya. Para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini. Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri.
Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi,
Kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku, Tuan Abu Nawas. Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena pundi-pundi penghasilnya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas berpikir, bukankah hujan adalah rahmat? Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana. Maka keesokan harinya, Abu Nawas langsung menjalankan aksinya supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja. Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian, lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat, "Wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut. Dia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas, maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa, Baginda Raja?" kata Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran? Malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan, kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara. Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak," kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar.
Selanjutnya, Abu Nasr menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. "Jangan marah dulu, wahai Paduka yang mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nasr mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda lagi ingin tahu. Kemudian Abu Nasr kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. "Bukan hanya saya saja Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," kata Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya. Benar begitu Paduka yang mulia?" lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan yang dilontarkan Baginda Raja. "Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak, berarti saya lebih kaya daripada Allah, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan," kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam, sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. "Kamu memang benar Abu Nawas. Tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah pasar hingga membuat keonaran?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar. "Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu yang mulia," ujar Abu Nawas. Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya, "Agar mendapat hadiah," kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini, Abu Nawas, ada-ada saja kamu," kata Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini, "Kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nasr meminta maaf kepada Baginda Raja, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya.
Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah mencoba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. "Saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya," ujar salah satu dari menteri. "Iya, saya setuju dengan saran tersebut," balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri," jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri," kata salah satu menteri. "Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau mau bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama.
Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit?" tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Kisah selanjutnya. Dikisahkan seorang ahli yoga dan pendeta bersekongkol untuk mengerjai dan menggoyahkan iman Abu Nawas. Di suatu hari mereka berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka melihat Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Mereka kemudian menunggunya,
dan dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas. Sesudah melakukan sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya berbincang-bincang sejenak. Kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, ajak ahli yoga. Wah, dengan senang hati, kapan waktunya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata si pendeta. Baiklah kalau begitu, kita bertemu besok pagi, kata Abu Nawas menyanggupi. Keesokan harinya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Karena tidak membawa bekal di tengah-tengah perjalanan, mereka merasa lapar. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kami bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata si pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu desa ke desa lainnya. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas langsung memberikan makanan yang cukup untuk 3 porsi orang. Akhirnya Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas pun berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja. Sedangkan bagian kalian, terserah. Kalian mau dimakan kapan saja," pinta Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok, bukan sekarang," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma, dan sekarang telah kutukar dengan makanan ini? Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Akan tetapi Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua, lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit." Pendeta itu menjelaskan kepada Abu Nawas. Abu Nawas setuju, ia tidak memberikan komentar apa-apa. Tak terasa hari sudah semakin malam. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kenyang, Abu Nawas baru bisa tidur. Esok pagi harinya, mereka bangun secara bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Merasakan kenikmatan yang belum pernah kurusakan sebelumnya dalam hidup ini." Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Lalu giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Semalam aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau. Dan yang paling membahagiakan, aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji kehebatan mimpi pendeta. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya,
Pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mulai bercerita. Kalian tentu tahu siapa Nabi Khidir alaihissalam. Beliau adalah seorang maha guru para sufi. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bertanya, apakah aku berpuasa atau tidak? Aku katakan, aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka, karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu. Jelas Abu Nawas tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat perut, pendeta dan ahli yoga itu hanya bisa saling berpandangan satu sama lainnya. Kejengkelan Abu Nawas akhirnya terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapatkan celaka sendiri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan tamu agung, seorang pendeta terkenal dari kerajaan Romawi. Namanya Pendeta Armando, pakai jubah putih, salib besar dan alis yang tak pernah tersenyum. Ia sombong dan berkata kepada raja, "Aku ingin menantang siapapun di negeri ini dalam debat agama. Kalau kalah, mereka ikut agamaku. Tapi kalau aku kalah, aku akan mengakui kebenaran agama mereka." Raja langsung tersenyum. Wah, ini kerjaannya Abu Nawas. Hari pertama, kitab dan logika. Debat pun dimulai di halaman istana, disaksikan banyak orang. Pendeta membawa 5 kitab besar. Abu Nawas cuma bawa 1 tasbih dan 2 kurma. Pendeta langsung menantang, tunjukkan dalil bahwa Islam itu benar. Abu Nawas menjawab, apa kau yakin? Sebelum aku jawab, kau akan menerima kebenaran itu? Kalau logikamu bisa mengalahkan kitab-kitabku, ya, kata pendeta. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, kalau logika bisa buat orang beriman, sapi pasti sudah jadi mu'alaf sejak zaman Nabi Musa. Penonton tertawa. Hari kedua, Trinitas atau tersesat. Pendeta mulai serius. Ia menjelaskan Trinitas dengan rumit. Satu Tuhan tapi 3 pribadi. Abu Nawas mencoret-coret tanah dengan tongkatnya, lalu bertanya, kalau kau punya 1 telur, isinya putih telur, kuning telur, dan cangkangnya, itu 3 atau 1? Tentu 1, jawab pendeta. Abu Nawas tersenyum. Bagus, tapi Tuhan bukan telur. Penonton tertawa. Pendeta mulai kesal, tapi debat tetap dilanjutkan. Hari ketiga semua sudah lelah. Pendeta sudah kehabisan dalil dan argumen, tapi tetap bertahan. Akhirnya Abu Nawas berdiri, memandangi langit, lalu berbalik dan bertanya dengan tenang. Wahai pendeta, kalau Tuhan itu mati disalib, siapa yang menjaga alam semesta saat itu? Pendeta terdiam, matanya berkedip, mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, seperti ikan kehabisan air. Penonton menunggu jawaban, tapi tak ada jawaban. Suasana menjadi hening. Abu Nawas melanjutkan, kalau Tuhan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan tak mungkin lemah seperti makhluk. Pendeta duduk, menunduk, lalu menangis. Beberapa hari kemudian, Pendeta Armando meminta bertemu secara pribadi. Di ruang kecil, ia berkata, aku telah mencari kebenaran di banyak tempat, tapi pertanyaanmu membuka mataku. Kini aku tahu, Tuhan yang sejati tak mungkin mati. Lalu ia mengucap 2 kalimat syahadat, dengan air mata dan senyum yang lega. Abu Nawas pun pulang, rakyat menyambutnya dengan gembira. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di kerajaan Baghdad yang megah, Raja Harun al-Rasyid kedatangan tamu istimewa. Tamu ini datang dari negeri yang jauh, konon dari negeri Cina. Katanya dia adalah orang sakti yang suka menguji kecerdasan raja-raja dunia. Dengan penuh percaya diri, tamu itu menyerahkan sebuah bumbung bambu kepada Raja Harun al-Rasyid. Bumbung itu tersumbat rapat. Di dalamnya ada sesuatu yang hidup, namun tidak terlihat.
Tamu dari Cina itu tersenyum misterius lalu berkata, "Wahai Baginda Raja, tebaklah apa yang ada di dalam bumbung ini. Jika bisa menebak, pertanda Baginda adalah raja paling cerdas di dunia." Raja Harun mulai gelisah. Ia goyang-goyangkan bumbung itu. Terdengar suara gemeretak kecil. Ia goyang ke kiri, goyang ke kanan, tapi tetap tidak tahu. Akhirnya dengan wajah panik, Raja berseru, "Cepat, panggil Abu Nawas. Hanya dia satu-satunya harapan kita." Sementara itu di rumahnya, Abu Nawas lagi santai menikmati teh sambil tiduran di halaman. Tiba-tiba datanglah utusan kerajaan dengan tergopoh-gopoh. "Abu Nawas, Baginda memanggil, cepat ke istana." Abu Nawas yang sedang males-malesan segera bangun dan asal pakai sorban yang tergantung di jemuran. Tanpa sadar, ada seekor belalang nyelip di dalam sorbannya. Dengan langkah santai, Abu Nawas menuju istana. Sepanjang jalan, ia tidak merasa aneh apa-apa. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung dihadapan kepada Raja Harun al-Rasyid dan tamu sakti dari negeri Cina. Ia disuruh duduk di kursi kehormatan, tepat di depan bumbung misterius tersebut. Baru saja duduk, tiba-tiba belalang yang tersembunyi di dalam sorban itu melompat tepat ke arah selangkangan Abu Nawas. "Belalang!" teriak Abu Nawas sekeras-kerasnya sambil lompat-lompat kaget. Semua orang di istana pun ikut kaget. Tamu sakti dari negeri Cina tercengang. Baginda Raja sampai hampir jatuh dari tahtanya. Tapi anehnya, tamu dari Cina itu malah bertepuk tangan sambil tertawa. Luar biasa, Abu Nawas benar-benar jenius, karena yang ada di dalam bumbung itu adalah belalang. Semua orang langsung terdiam sejenak, lalu meledak tawa memenuhi seluruh istana. Raja Harun pun tertawa terpingkal-pingkal sambil bertepuk tangan. "Abu Nawas, engkau memang sakti, bahkan lebih hebat daripada tamu sakti dari negeri Cina." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.